Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Permata Nusa Kambangan. Hari ini saya sudah berada di kediaman Ustadz Feve. Kebetulan hari ini Ustadz Feve lagi free, jadi saya silaturahmi ke kediaman Ustadz Feve. Assalamualaikum Ustadz Feve. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya saya diberi kesempatan untuk silaturahmi. Dan pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengetahui keterangan berkaitan dengan memakai cincin secara Islam ataupun secara filosofi. Baik, langsung saja kita tanya-tanya ke Ustadz Feve. Alhamdulillah sehat Ustadz, kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini terima kasih diberi kesempatan. Saya ingin bertanya-tanya karena banyak mungkin termasuk saya belum memahami. Menurut sejarah ataupun menurut Islam itu sendiri, pemakaian cincin atau akik itu memang keterangannya ada ya Tat ya? Ada. Jadi memang sepanjang sejarah itu memang dari dulu orang sudah mulai memakai cincin. Bahkan Ratu Cleopatra pun memakai cincin dan jenisnya diketahui ternyata dari jenis kalimaya. Kalimaya ya, atau opal ya? Iya, opal. Iya. Kemudian selama ini memang banyak sekali di antara teman-teman ya yang memakai cincin tanpa mengetahui keilmuannya begitu. Padahal idealnya memang kita melakukan sesuatu itu ada pengetahuan meskipun sedikit tentangnya begitu. Kemudian kalau saya melihat filosofi sebuah batu itu, kalau saya contohkan, ini batu kan ada di dalam tanah ya, jauh di dalam tanah di bawah permukaan bumi, dan tidak ada orang yang melihat seperti apa bentuknya, bagaimana terbentuknya. Tapi setelah dia diangkat, dieksplorasi, kemudian dibentuk menjadi sebuah cincin yang indah, maka akan banyak orang yang melirik, akan banyak orang yang mengetahuinya. Maksudnya bagaimana? Sama saja seperti intinya kita yang tidak tahu menahu tentang satu ilmu, kita yang tidak mengetahui tentang banyak hal, manakala kita mau keluar dari tempurung kita istilahnya, kemudian kita mau mengasah diri seperti batu yang diasah, digosok jadi bagus, insya Allah nanti akan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Terima kasih. Itu berarti filosofinya dari batu itu sendiri ya? Iya. Bahwa batu memang awalnya kita tidak tahu bagus atau tidak, kemudian ketika dipoles ataupun diangkat melalui proses yang tidak semuanya mudah, khususnya untuk batu-batu tertentu memang dibutuhkan mungkin alat ya, contoh kayak berlian ataupun kalimaya, itu ada di dasar tanah atau penggalian. Saya kira itu. Kemudian Tat Feve, kalau pemakaian cincin itu sendiri lebih utamanya itu pemakaiannya itu di mana? Atau dipakai untuk liontin kah, atau gelang, atau hanya untuk di jari gitu? Iya, jadi kalau perempuan bebas, dan emas pun tidak apa-apa kalau perempuan. Tapi untuk laki-laki itu memang berdasarkan banyak keterangan di kitab-kitab maupun di beberapa mazhab itu memang harus perak kalau laki-laki. Dan itu dibuktikan secara sains juga. Kalau perempuan memakai emas kemudian meresap, itu kan perempuan ada masa haid, jadi kotoran atau logam yang terserap itu bisa keluar lagi. Nah, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki kan tidak begitu. Kemudian
beberapa alat kedokteran ternyata memakai bahan campurannya itu memang dari perak, seperti itu. Jadi alat-alat operasi dan lain sebagainya itu kalau kita banyak teliti ternyata memang ada beberapa yang dibuat dengan campuran perak, seperti itu. Untuk pemakaiannya sendiri untuk pria khususnya. Iya, untuk pria ini memang ada dua pendapat, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di kelingking, ada yang di jari manis, seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa harus seperti itu, nah ini ada satu kitab di kalangan mazhab Hanafi. Jadi dalam Rasul Mukhtar itu seyogyanya cincin itu dipakai di jari kelingking tangan kiri, bukan di jemari lainnya, bukan juga di tangan kanan. Akan tetapi karena ini sifatnya furu'iyah, jadi memang ada dua pendapat. Kemudian masih ada di kalangan Malikiyah dikatakan pilihan menurut jumhur ulama termasuk Imam Malik memakai cincin di tangan kiri sebagai anjuran, dan dahulu Imam Malik memakai cincin di sebelah kiri. Itu keterangan yang pertama, dan ini tidak perlu diperdebatkan karena itu hanya masalah furu'iyah, seperti itu, bukan masalah sholat. Kalau sholat sudah jelas harus 5 waktu begitu, karena ini sekedar perhiasan jari saja dan juga niatnya untuk nyunah begitu. Kemudian dari riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas juga disampaikan dahulu cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai di tangan kiri begitu. Di tangan kiri ya. Ya, tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu di sebelah kanan. Ini di kalangan mazhab Syafi'i. Dari Imam Nawawi berkata yang kuat dan terkenal bahwa sebelah kanan itu lebih utama karena ia hiasan dan kanan termasuk suatu kemuliaan begitu. Ini sumbernya pun sama dari hadisnya Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin perak di sebelah kanan, di dalamnya ada mata cincin dari Habasyah. Nah ini cincin dari Habasyah ini ada dua versi, ada yang hitam, ada yang merah. Nah ini kurang lebihnya seperti ini. Oke teman-teman, nanti kita kasih lihat ya di foto atau videonya. Ini yang dari Habasyah ya. Iya, Yaman Habasyah itu kalau sekarang mungkin Afrika kalau nggak salah. Afrika. Ya, Afrika. Kalau Habasyah sekarang Afrika. Iya. Mungkin itu. Kemudian jadi diantara teman-teman sekalian diusahakan kalau memakai cincin, kalau niatnya untuk nyunah dibuatnya dari perak. Kemudian kalau dipaksakan ada emasnya, ya bagian emasnya jangan sampai menyentuh jari, seperti itu. Kalau maksa ada, biasanya kan dilis emas kadang ya. Kadang ada seperti itu. Iya. Kemudian ada juga yang pencampuran dengan kadar tertentu. Iya. Dan ada juga yang campuran begitu. Kemudian itu ada beberapa orang mengatakan, saya kurang paham ya. Apakah batu virus juga termasuk cincin yang menurut keterangan itu pernah dipakai ataupun disunahkan untuk dipakai? Itu kalau masalah virus itu kan memang awalnya dulu oleh-oleh dari orang yang pergi haji begitu. Tapi sampai detik ini saya belum menjumpai dalil ataupun nas ataupun keterangan yang memakai virus itu sunnah, itu belum nemu seperti itu. Jadi